oleh rakyat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama obrolan JTV dengan topik yang hari ini adalah dengan semangat one for all for one, mari bersatu melawan narkoba. Kita akan berbincang terlebih dahulu bersama Pak Rudy Wijanarko, ini selaku Wakil Ketua BNK, juga Sekda Kota Blitar. Pak, kalau kita lihat Pak Jokowi menyebut bahwa Indonesia hari ini sedang darurat narkoba. Benar demikian ya Pak ya. Bagaimana kalau Bapak melihat di Kota Blitar ini Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya pertama perlu kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BNK Kota Blitar dan JTV yang telah melaksanakan acara malam ini yang tidak hanya sangat penting tapi juga krusial dan aktual untuk dibahas, yaitu perang melawan narkoba. Narkoba ini secara nasional tentunya sudah menjadi permasalahan. Bahkan Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia ini darurat narkoba. Di sini memang berdasarkan data BNN pusat bahwa 5,9 juta warga Indonesia ini sudah terkena narkoba. 5,9 Pak. 5,9 ini data terakhir dari BNN pusat. Dan juga yang sangat membahayakan 22% ini adalah pelajar dan mahasiswa. Wah, sampai masuk ke kalangan pelajar sebanyak itu ya Pak ya? Ya. Nah, tentunya dari meniti dari akibat daripada penggunaan narkoba, yaitu bahwa narkoba ini nanti akan menyerang susunan saraf dan juga ketergantungan dan berujung pada kematian. Disinilah pemerintah baik pusat maupun daerah ini berupaya bagaimana menghilangkan narkoba ini tidak hanya di Kota Blitar, di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Ya. Jadi di Kota Blitar ini pun sesuai dengan misi daripada pemerintah kota, yaitu menyehatkan masyarakat Kota Blitar, yang salah satunya adalah bebas narkoba. Di sini tentunya pemerintah Kota Blitar terus berupaya bagaimana di Kota Blitar ini narkoba, kasus narkoba dan pengguna narkoba ini sedapat mungkin adalah zero. Ini nanti tentunya yang akan menjadi PR kita semua. PR kita semua, ya. Tidak hanya pemerintah daerah, TNI, Polri, tapi seluruh warga masyarakat Kota Blitar harus waspada terhadap narkoba ini. Karena narkoba ini tentunya yang nanti akan merusak bangsa ini. Dan juga tentunya akan membinasakan generasi penerus bangsa ini. Itu yang tidak kita inginkan, maka melalui acara malam ini tentunya kita bersama-sama melawan narkoba. Oke. Terima kasih. Jadi melalui acara dialog seperti ini juga salah satu cara untuk kita memerangi narkoba ya. Kita kumpul dengan warga hari ini juga sebagai sosialisasi melawan narkoba. Demikian ya Pak ya. Ya. Kalau Pak Wikandrio nih Pak, menurut penjenengan kalau di Kota Blitar sebenarnya segawat apa sih Pak narkoba itu? Perkembangannya bagaimana? Baik, sebelum saya menjelaskan, tentunya saya akan menyampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Wakil Ketua BNK Kota Blitar. Ya. Sesuai dengan Perwali nomor 18 tahun 2017, susunan kepengurusan Badan Narkotika Kota Blitar, saya sebagai Ketua Pelaksana Harian, saya adalah menindaklanjuti kebijakan yang sudah disusun secara rapi oleh pemerintah Kota Blitar. Saya sebagai Ketua Pelaksana Harian, tentunya kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu yang pertama, kita melaksanakan P4G. Apa itu Pak? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika. Oh, ya. Jadi pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba. Disingkatnya P4G. Oke. Ya. P4GN. Oh, ada N-nya ya, ada kenyataan N-nya. narkobanya itu ya. Iya, betul. Baik. Jadi
Yang pertama melaksanakan sosialisasi yang malam hari ini kita sudah laksanakan. Yang kedua adalah kita bekerja sama dengan jajaran samping, baik itu TNI, Polri, dan masyarakat penggiat narkoba dalam rangka melaksanakan operasi penindakan sekaligus melaksanakan tes urin kepada masyarakat di mana masyarakat itu ditengarai tersuspek oleh narkoba. Yang ketiga adalah melaksanakan sosialisasi pada masyarakat bagaimana masyarakat bisa berdaya dalam rangka membantu BNK. Jadi ada 3 hal. Jadi ketua pelaksana harian melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ada 3 hal tadi. Tentunya ini kita tidak bisa bekerja sendiri dan kita perlu bantuan semua komponen yang membantu pemerintah Kota Blitar dalam rangka pemberantasan narkotika. Jadi ada masyarakat penggiat narkoba juga tadi disebutkan. Ada. Di belakang saya ada granat. Oh, itu maksud saya apakah sukarelawan atau memang ada satu yang dibentuk oleh? Jadi ada beberapa komponen masyarakat penggiat narkoba itu ada LSM, ada sukarelawan, ada komunitas-komunitas tertentu yang tentunya membantu pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika. Jadi masyarakat umum juga bisa turut serta dalam situ ya Pak ya? Disilakan. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana caranya kalau saya ini juga ingin turut serta dalam melawan narkoba, ajangnya mungkin lewat tadi ya masyarakat penggiat narkoba atau menghubungi ke mana gitu Pak, mungkin bisa dijelaskan? Ya. Memang di dalam pemberantasan narkoba ini kita memerlukan partisipasi dari masyarakat. Tentunya masyarakat yang peduli ini diharapkan memberikan informasi, minimal memberikan informasi sedini mungkin kepada pemerintah Kota Blitar melalui BNK untuk membantu deteksi dini. Karena narkoba ini adalah bahaya laten dan bahaya yang sekarang ini sudah di sekitar kita. Dan kita kalau tidak waspada, maka kita akan terjadi yang disebut dengan bahaya narkoba yang bersifat masif. Jadi berkelanjutan, terus-menerus begitu. Dan mereka yang tersuspek ini sulit untuk ditangani secara sederhana. Ini perlu dengan secara ordinary crime dan bersifat masif dan perlu tindak lanjut yang lebih konkret. Baik, nanti tindak lanjutnya seperti apa kita sambung lagi ya Pak ya. Baik. Saya ke Pak Huwaila, Kasat Narkoba Polres Kota Blitar. Oke, Pak AKP Huwaila Wahyu, saya mau tanya nih Pak, kalau peredaran narkoba yang hari ini sudah meluas ke semua profesi dan latar belakang ya, bagaimana Bapak melihat narkoba itu sendiri peredarannya khususnya di wilayah Kota Blitar Pak? Baik, jadi perlu kami jelaskan bahwa peredaran narkoba di wilayah Polres Blitar Kota ini sebetulnya kalau menurut saya Polres Blitar Kota ini kan kecil ya Mbak ya? Iya. Nah, kecil, kota kecil. Tapi ternyata sesuai dengan data ya, sesuai dengan data yang ada di Sat Narkoba Polres Blitar Kota itu kalau kita rata-rata pada tahun 2016 itu kira-kira 1 minggu ini kita bisa ungkap 1 kasus narkoba. 1 minggu 1? 1 minggu bisa 1 kasus narkoba. Jadi ya lumayan banyak ya kalau dikumpulkan dalam 1 bulan ada 4 di wilayah yang dibilang kecil gitu ya. Ya. Kalau kita bandingkan mungkin dengan yang di luar Jawa itu jauh ya, memang sana banyak pintu-pintu masuk dari luar ke sana. Tapi kalau kita lihat data kemudian dari tahun 2016 kita bandingkan dengan tahun 2017 ini ternyata juga mengalami peningkatan. Jadi kalau 2017 ini kalau kita rata-rata bisa 1 minggu itu 2. Jadi ini mungkin perlu kita duduk gitu bersama di sini untuk mengantisipasi karena sesuai dengan data ternyata mengalami peningkatan. Wah, ini jadi alarm kita bersama tentunya ya. Ini peningkatannya nggak enak ini, soalnya kasusnya narkoba ya. Ya, nanti kita pecahkan secara bersama bagaimana nanti di wilayah Blitar Kota ini nanti bisa zero
tidak ada narkoba. Ya. Untuk sampai tengah tahun ini berarti masih itu ya Pak ya, angkanya 1 minggu bisa malah 2 gitu ya. 1 minggu kita rata-rata bisa 2. Mudah-mudahan nanti untuk setengah tahun ke belakang ini bisa 0 ya Pak ya. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa 0. Dan itu tentunya butuh kerjasama dari semua pihak Ya, yang betul. terlibat di wilayah Kota Blitar ini. Oke, nanti kita sambung lagi Pak. Saya ke Ibu Agustina. Kalau mengenai penyalahgunaan narkoba ini Bu, secara psikologi mungkin bisa Ibu jelaskan ya. Sebenarnya apa sih motif seseorang sehingga bisa terjebak dalam narkoba itu? Motivasi seseorang untuk terjebak dengan narkoba awalnya biasanya coba-coba. Jadi ya. biasanya karena pergaulan temennya sudah mengenal terlebih dahulu, dia hanya coba-coba. Kemudian motivasi kedua adalah orang-orang yang dalam kondisi depresi. Jadi narkoba ini sebagai pelarian untuk mendapatkan efek ketenangan. Jadi ada yang karena pergaulan, coba-coba, lingkungan, ada yang memang dia dari dirinya sendiri mengalami gitu ya? mengalami suatu kondisi psikologis yang dalam pemahaman dia salah satu penyelesaiannya adalah dengan narkoba. Seperti itu. Itu motifnya ada beberapa ya, mungkin jadi teman, bisa kondisi ya dari internal dan sendiri. eksternal. Oh, secara begitu. umum seperti Tapi itu. kalau Ibu secara pengalaman di Kota Blitar yang sudah ditemui itu kebanyakan motifnya seperti apa? Kalau untuk sekarang, karena kalau dulu kita taunya adalah kalangan yang berduit ya, karena harus membeli. Sekarang lebih banyak sudah sampai ke pelajar, istilahnya ke anak remaja. Jadi lebih banyak untuk coba-coba dan lingkungan. Jadi sekarang Awalnya lebih banyak coba-coba. Iya, biar keren, biasanya seperti itu. Kalau sampai tingkat pelajar gitu, mungkin apakah memang harganya murah sekali gitu ya? Kan uang saku anak sekolah di Blitar berapa sih gitu ya? Kok sampai bisa gitu untuk kena narkoba? Narkoba jenisnya kan banyak Mbak. Nah, kalau untuk yang kalangan anak remaja tentunya yang jenis psikotropikanya bukan yang mahal ya, yang seperti sabu-sabu seperti itu. Tapi biasanya obat-obatan yang bisa dibeli di apotek, tetapi memberikan efek untuk menenangkan. Baik. Itu harganya uang saku anak Kota Blitar Cukup ya? Cukup. Aduh. Baik, menarik, nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk narkoba itu. Tentu jadi penasaran yang di rumah, apalagi orang tua yang melihat bisa lebih waspada kalau kasih uang jajan ke anaknya, jangan sampai terlalu banyak gitu ya, takutnya disalahgunakan. Baik, kita akan berbincang lagi pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.